Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar yang semoga dimuliakan dan senantiasa diberi hidayah serta taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang semoga Allah berkahi ini di dalam rangka menunaikan ketaatan kita, yaitu menunaikan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan bermajlis ilmu yang mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan yang kita lakukan ini Allah menerima amalan kita dan Allah jadikan apa yang kita amalkan penyelamat kita nantinya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda tercinta Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya dan kepada orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnahnya serta meninggalkan larangan-larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Al-Imam Ahmad seringkali tatkala beliau ditanya oleh para murid-muridnya, yang mana beliau seringkali mengatakan sahabat-sahabatnya, namun sejatinya sahabat-sahabat mereka atau sahabat-sahabat Imam Ahmad adalah para murid-murid beliau yang senantiasa bersama beliau. Pada suatu hari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala Ibnu Hanbal ditanyakan kepada beliau, wahai Imam, mata raha, wahai Imam, kapan kita beristirahat? Maksudnya para murid-murid Imam Ahmad rahimahullah ta'ala seringkali melihat Imam Ahmad tidak pernah berhenti dari mengajarkan ilmu, dari menulis-nulis kitab karangan, dan beliau seringkali disibukkan dengan beribadah. Hingga akhirnya pada suatu hari murid-murid beliau prihatin kepada beliau dan mengkhawatirkan beliau. Dikhawatirkan beliau sakit dan yang semisalnya.
Kemudian beliau mengatakan, ketika beliau ditanya, mata raha, kapan istirahat wahai Imam? Kemudian beliau rahimahullah taala mengatakan, sampai salah satu di antara kakiku menginjak lantai surga. Maka dari perkataan beliau yang luar biasa ini, kita bisa mengambilkan atau mengambil beberapa pelajaran. Namun pelajaran yang terpenting adalah sejatinya kita hidup di dunia itu sedang bersusah payah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan manusia itu berbeda-beda. Ada yang mereka bersusah payah untuk melaksanakan ketaatan. Dan ada pula di antara mereka yang bersusah payah untuk melakukan kemaksiatan, wal'iyadu billah. Maka sebaik-baik kita adalah yang melakukan ketaatan dan bukan sebaliknya. Kenapa demikian? Karena di dalam surat Al-Insyiqaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha." Wahai para manusia, sesungguhnya kalian itu sedang berlari mengejar Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang benar-benar mengejar Allah Subhanahu wa taala. Famulaqini, kata Allah Subhanahu. Dan kelak kalian akan berjumpa dengan engkau, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha muqra kitabiyah. Dan bagi orang-orang yang mendapatkan catatan amalannya dengan tangan kanannya, maka mereka akan berbangga diri dan mereka akan pamerkan catatan-catatannya. Seraya mereka berkata, ha umuqra'u kitabiyah. Ini wahai khalayak manusia. Ini wahai khalayak makhluk-makhluk Allah. Ini catatan. Namun kerugian bagi orang-orang yang rajin berbuat kemaksiatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan bagi orang-orang yang menerima catatan amalnya di belakang pundak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka menerima catatan amalan mereka dengan susah payah. Apa yang mereka katakan? Wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, celaka diriku seandainya ini kitab enggak diberikan kepada. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Celaka diriku. Akan tetapi itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ma aghna anni maliyah. Harta yang telah aku kumpulkan, harta yang telah aku cari di dunia, ternyata tidak menjadikan diriku selamat. Walam adri ma hisabiyah. Dan aku hisabnya bakalan bagaimana ini? Maka na'udzubillah. Mari jemaah sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun. Sudah hampir selesai 2024. Mari kita introspeksi. Apa yang sudah kita lakukan selama 2024 ini? Bisa jadi Allah tidak pertemukan kita dengan 2025. Bisa jadi dan sangat-sangat mungkin. Maka pilihannya ada di kita. Apakah kita mau menerima catatan amalan kita dengan tangan kanan atau sebaliknya dengan tangan kiri dalam kondisi bersusah payah? Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, teguran untuk diri kamu pribadi dan untuk jemaah sekalian, perbanyaklah beramal soleh, karena kita tidak tahu kapan kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu. Jangan terlalu disibukkan dengan perkara duniawi.
khususnya perkara yang kita tidak berguna di dalamnya. Seringkali kita dilalaikan dengan perkara yang seperti ini. Maka alhamdulillah sekarang kita bermajelis ilmu. Yang mana dengan majelis ilmu ini semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah ringankan hisab-hisab kita nanti. Dan semoga Allah jadikan kita hambanya yang senantiasa mendapatkan kebaikan. Karena kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia paham terhadap agamanya. Dan salah satu di antara cara agar kita paham terhadap agama adalah dengan belajar. Terkadang kita seringnya kajiannya berbayar mengeluh. Kajiannya gratis tidak datang. Kajiannya dekat banyak alasan. Kajiannya jauh kejauhan. Lalu apa unsur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah memberikan kita waktu full 24 jam. Namun tidak kita gunakan untuk berzikir mengingat Allah, khususnya dengan bermajelis ilmu, maka kapan lagi? Maka bersyukur jamaah Masjid As-Shalihin ternyata masih diberikan kesempatan untuk berduduk bersama bermajelis ilmu. Baik, jamaah sekalian rahimahumullah, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami menyampaikan sebuah topik yang mudah-mudahan menjadikan kita sadar akan kerdilnya diri kita, akan kecilnya diri kita, akan hinanya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan mempelajari nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang ula. Yaitu salah satu di antara nama-nama Allah As-Sittir. As-Sittir. As-Sittir kalau boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah yang maha menutupi aib. Pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan di waktu yang Allah berkahi ini, Allah lancarkan kegiatan kita, khususnya majelis taklim ini. Baik, jamaah sekalian rahimahullah, kita semua yakin kita memiliki aib, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Adapun yang tampak, maka kita harus tutup semampu kita. Adapun yang tersembunyi, kita usahakan, kita upayakan, jangan sampai yang tertutupi ditimpakan atau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menutupi aib-aib kita adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah perkataan yang disebutkan oleh ulama salaf terdahulu, apabila dosa memiliki aroma, niscaya tidak akan ada orang yang mau duduk bersama kita. Akan tetapi di antara bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dosa yang kita lakukan, baik yang secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi, itu tidak mengeluarkan aroma. Coba jamaah bayangkan, kiranya dosa kita ternyata Allah jadikan dosa tersebut beraroma, kira-kira sebau apa badan kita? Kira-kira sebau apa badan? Coba tanyakan ke dalam jiwa kita masing-masing. Kita di depan orang bisa kelihatan soleh, tapi tatkala sendirian, seringkali kita yang paling depan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali berusaha, berupaya, bercakap dengan percakapan seperti percakapan orang-orang yang rajin beribadah. Namun tatkala sendirian, seringkali lisan ini mengkhianati diri sendiri. Nasallallahu assalamu alaihi. Maka jamaah sekalian rahimahullah, Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala, beliau SAW pernah bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla hayyun sittir.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemalu. Dan Allah adalah zat yang maha menutupi aib. Yuhibbul haya was-sitra. Dan Allah itu mencintai perbuatan malu dan perbuatan menutup aib. Baik itu aib diri sendiri atau aib orang. Fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Dan apabila salah seorang di antara kalian mandi, hendaklah dia menutupi diri. Jemaah sekalian rahimani. Ini adalah bukti bahwasanya Allah itu memiliki sifat yang mulia, yaitu as-sittir, yang maha menutupi. Dan Allah cinta terhadap perbuatan as-sitro atau as-sitru, menutupi aib. Karena banyak di antara kita itu yang kalau bermaksiat terang-terang. Banyak yang di antara kita kalau kita melihat orang lain yang tidak kita sukai, kita cari-cari. Dan banyak pula di antara kita yang berusaha menebar aib sesama kaum muslim. Maka perbuatan-perbuatan yang seperti ini dapat menjadikan aib kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa kiranya perbuatan-perbuatan yang dapat menjadikan aib-aib kita ditutupi oleh Allah? Dan ini penting kita pelajari bersama agar aib kita tidak diumbar oleh khalayak ramai atau tidak diumbar oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Na'udzubillah. Yang pertama jemaah sekalian rahimahullah, yaitu dengan beristighfar. Perbanyaklah istighfar. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha memberi ampunan. Dan Allah kalau sudah memberi ampunan, Allah mengampuni dengan berlebihan. Yang sepele atau yang tidak sepele akan Allah ampuni bagi orang yang betul-betul minta ampunan. Adapun bagi orang-orang yang hanya di lisannya ucapkan kalimat istighfar, namun di hatinya dia tidak, maka jangan. Orang tersebut akan mendapatkan ampun. Bagaimana tidak? Kalau Nabi SAW disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga beliau sendiri mengatakan, "Ayyuhan nas, istaghfiru au tubu ila Allah." Wahai manusia sekalian, beristighfarlah kalian atau bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ila Allah taala fil yaumi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku itu sering kali memohon maaf kepada Allah, minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu. Dan satu hari sebanyak 100 kali. Dan kemudian Nabi SAW juga pernah mengatakan, "Uba liman wajada fi sahibatihi istighfar katsira." Sungguh beruntung bagi orang-orang yang didapati di dalam catatan amalnya nanti di hari kiamat dengan istighfar. Namun sangat disayangkan, kebanyakan di antara kaum muslimin, khususnya kita, beristighfar hanya pada sholat wajib. Ini sangat disayangkan. Padahal kalau kita hanya beristighfar di sholat wajib, setelah sholat wajib, itu kalau bisa dihitung hanya 3 kali atau 15 kali secara keseluruhan. Padahal Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW beliau beristighfar sebanyak 100 kali. Dan ini yang beliau seperti biasa. Maka jemaah sekalian, Allah adalah zat yang Ghafur, yang mengampuni dengan berlebihan. Maka memohon ampunlah kepada Allah, karena dengan demikian mudah-mudahan Allah tutupi aib. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang dapat menjadikan aib kita ditutup oleh Allah Azza wa Jalla
adalah dengan tidak terang-terangan dalam berbuat dosa. Dan ini banyak terjadi di zaman sekarang, di khususnya zaman media sosial. Banyak orang yang tidak lagi malu ketika bermaksiat. Banyak orang dengan mudahnya mengumbar aurat. Banyak orang dengan mudahnya berjoget-joget di media sosial. Di Twitter, di Facebook, di WhatsApp. Hanya demi mendapatkan pujian manusia. Padahal sejatinya dia mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla. Padahal Nabi SAW pernah mengatakan, kullu ummati mu'afan. Sesungguhnya seluruh umatku itu mendapatkan jaminan keselamatan. Yang mana dibentuk dari jaminan keselamatan adalah pengampunan. Namun Rasulullah mengatakan, illal mujahirun, kecuali orang-orang yang terang-terangan saat berdosa. Banyak. Entah itu joget-joget, entah itu dia merokok, entah itu dia berzina, entah itu dia menggibahi saudaranya, entah itu mencela ulama, entah itu mencela pemerintah, entah itu berbuat kesyirikan dan yang semisal. Ini semua kemaksiatan. Kemudian banyak yang dengan mudah memamerkan kegiatan maksiatnya di media sosial yang dia miliki. Alam ya'lam bi anna Allah ya'lam. Apakah mereka tidak sadar bahwasanya mereka sedang dilihat oleh Allah Subhanahu? Apakah mereka tidak sadar bahwasanya Allah mengutus 4 malaikat bagi setiap manusia yang sudah bersiap untuk mengawasi mereka, mencatat amalan-amalan mereka? Apakah mereka tidak memiliki rasa jumal? Apakah mereka tidak sadar bahwasanya Allah itu As-Sami', Al-Alim, Al-Basir? Allah adalah Zat yang Maha mendengar, Maha melihat. Apakah mereka mengira amalan mereka tidak dihisab oleh Allah SWT? Mana sama? Dan sekarang ada muslimah berhijab, berniqab, menggunakan cadar namun main gitar. Namun memamerkan auratnya secara tidak langsung. Mana rasa malu? Mana rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang-orang seperti ini dikhawatirkan Allah tidak akan tutupi aib-aib, cepat atau lambat, di dunia atau di akhirat. Maka kalau kita ingin ditutupi aibnya, kalaupun ternyata pada suatu waktu kita bermaksiat, jangan sampai ada rasa ditampakkan. Di antara bentuk menampakkan kemaksiatan adalah tatkala seseorang melakukan kemaksiatan di pagi hari, kemudian dia ceritakan kemaksiatan yang dia lakukan di pagi hari di malam hari. Padahal Allah telah tutupi. Ataupun orang yang bermaksiat di malam hari, kemudian dia umumkan kemaksiatan yang dia lakukan di malam hari di waktu pagi hari. Maka orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan jaminan keamanan dan dikhawatirkan aibnya akan Allah tampakkan. Maka ini yang kedua, jamaah sekalian, rahimani wa rahimani. Yang ketiga di antara perkara yang dapat menjadikan kita ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan tidak menceritakan aib sendiri. Dan ini banyak juga di antara kaum muslimin yang dengan bangga membongkar aibnya sendiri. Dulu saya di masa jahiliyah, saya seringkali gonta-ganti pacar. Dengan bangganya dia sebutkan, dulu saya sering gonta-ganti pacar.
Dulu saya pernah minum alkohol jenis A, jenis B, jenis C. Dulu saya pernah merokok jenis A, B, C. Dulu saya pernah mengambil ini dan itu. Dia ceritakan. Padahal Allah telah tutupi aibnya. Namun dia sendiri yang membongkar. Maka orang yang seperti ini cepat atau lambat aibnya akan Allah tampakkan, wal'iyadu billah. Maka jangan kita tampakkan aib kita. Khususnya ketika kita sedang bertanya kepada ahli ilmu. Jangan kita bilang, Ustaz, dulu saya pernah melakukan A, B, C. Apa kira-kira Ustaz? Jangan. Justru sebaliknya, usahakan kita sampaikan seolah-olah kita sedang menceritakan. Ustaz, saya kenal ada seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan seperti A, B, C. Yang terpenting jangan sampai kita yang bilang. Atau kita yang menceritakan diri kita sendiri. Jangan. Kecuali memang ada hajat tertentu. Sebagaimana Salman Al-Farisi. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kala itu beliau menceritakan dulu. Aku di zaman jahiliyah itu menyembah api. Atau seperti Ja'far bin Abi Thalib. Beliau juga seringkali mengucapkan. Atau ketika diutus kepada salah satu di antara raja. Oleh Rasulullah SAW diutus ke negara tersebut. Kemudian dia sampaikan. Wahai raja, dulu ketika kami di jahiliyah, itu seringkali kita makan bangkai. Seringkali kita minum khamr, berzina dan yang semisal. Namun tatkala datang Nabi Muhammad, maka kita selesaikan perbuatan. Ini ada faedah. Adapun tanpa faedah, maka itu perkara yang ketiga. Di antara perkara yang dapat kita amalkan agar Allah menutupi aib kita. Yang pertama adalah dengan beristighfar. Yang kedua adalah dengan tidak terang-terangan dalam berbuat dosa. Dan yang ketiga adalah tidak menceritakan aib atau mengumbar aib sendiri. Kemudian yang keempat, yaitu dengan menahan amarah. Menahan amarah. Kenapa demikian? Karena seringkali orang yang marah atau yang tidak mengendalikan emosinya itu suka keceplosan. Hingga akhirnya aibnya terbongkar. Dibuka sama Allah tabir keburukan orang ini. Karena apa? Karena dia tidak mampu menahan amarah. Maka kita harus rajin-rajin bersabar agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ketika kita sedang marah. Nabi SAW pernah bersabda, la taghdab, sebanyak 3 kali. Kemudian di riwayat yang lain Nabi juga pernah mengatakan, la taghdab walakal jannah. Janganlah marah, maka bagimu surga. Ya. Di antara bentuk ganjaran bagi orang yang menahan rasa amarahnya adalah Allah ampuni dosanya dan Allah tutup kejelekan-kejelekan pada dirinya. Ini yang keempat. Adapun yang kelima, ini juga tidak kalah penting, yaitu dengan kita tidak tajassus. Yaitu artinya adalah mencari-cari kesalahan atau aib orang lain. Di dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan, "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd." Jangan cari kesalahan sama-sama. Dan jangan pula kalian saling menggibahi satu. Di dalam sebuah hadis Nabi juga pernah mengatakan, la tadabaru wa la tanajashu wa la tajassasu wa la tanabaru wa kunu ibadallahi ikhwan. Janganlah kalian saling membelakangi satu sama lain. Janganlah kalian saling membenci satu sama lain. Janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan satu sama lain. Wa kunu ibadallahi ikhwan. Dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Ini salah satu di antara cara agar kita ditutupi aibnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita cari-cari kesalahan orang lain, niscaya orang lain pun akan mencari-cari kesalahan. Hingga akhirnya kesalahan kita diumbar oleh mereka. Nah,
kita. Dan kesalahan kita itu banyak. Kesalahan kita sangatlah banyak. Baik. Kemudian di antara perkara yang dapat menjadikan kita dihindari dari diumbar aibnya adalah dengan tidak membuka aib orang lain. Dengan tidak membuka aib orang lain. Kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah radhiyallahu anhu rahimahullah taala, "Man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah." Barang siapa yang menutup aib dari orang lain, maka niscaya Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Kemudian Nabi juga mengatakan, "Fid dunya wal akhirah." Baik itu di dunia, aibnya di dunia atau di akhirat. "Wa man kashafa 'auratan muslimin kashafa Allahu 'auratahu." Barang siapa yang membuka auratnya kaum muslimin, maka niscaya Allah akan buka pula auratnya di hari kiamat. Maksudnya aurat di sini apa? Aib yang dimiliki oleh seorang muslim atau kaum muslimin. Kalau kita cari-cari, kita umbar-umbar, niscaya Allah akan mengumbar pula aib kita baik itu di dunia maupun di akhirat. Hatta yadhahu fi baitihi. Sampai-sampai aibnya atau orang-orang akan membongkar aibnya sampai di rumahnya sendiri. Nauzubillah. 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 Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita sadar dan hendaknya kita mawas diri bahwasanya kehidupan kita ini hanya sebentar. Jangan sampai kita merugi ataupun dirugikan dengan perbuatan yang asalnya dari diri kita sendiri, yaitu mengumbar aib, mencari-cari kesalahan, dan lalai dari perbuatan kita sendiri. Pastikan sebelum kita menunjuk orang lain, kita tunjuk diri kita sendiri. Jangan sampai pepatah orang Indonesia yang mengatakan gajah di ujung pulau terlihat, lalat di depan hidung tidak terlihat. Seringkali kita nunjuk-nunjuk orang, seringkali kita nyalah-nyalahin orang, namun ternyata diri sendiri tidak kita perhatikan dan malah kita lalaikan. Padahal kita semua adalah pendosa dan kita adalah orang yang paling berhak untuk dinasehati, bukan orang lain. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kesimpulan dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini, Allah adalah Zat yang Maha menutupi aib. Maka mintalah ampunan, mintalah penutupan dari Allah dari aib-aib keburukan kita. Kalau bukan Allah, maka tidak ada yang pantas untuk kita mintai pertolongan kepadanya. Adapun selain Allah, mereka tidak memiliki manfaat atau mudarat. Namun Allah adalah Zat yang Maha memberi dan Allah adalah Zat yang Maha mengabulkan permintaan hambanya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tutupi aib-aib yang telah kita lakukan, yaitu dengan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang diamalkan oleh Nabi SAW. Yang mana tadi sudah kami sampaikan, di antaranya adalah beristighfar. Kemudian yang kedua adalah tidak terang-terangan dalam bermaksiat. Kemudian yang ketiga, tidak menceritakan atau mengumbar aib sendiri. Yang keempat adalah menahan amarah. Yang kelima adalah tidak mencari-cari aib orang lain. Dan yang keenam adalah tidak mengumbar aib orang. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini menjadi manfaat untuk kita semuanya dan bisa diamalkan dengan baik. Apabila ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dan apabila ada kekurangan, maka dari kejahilan kami pribadi, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kami sampaikan dan yang telah kami ucapkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga Allah ampuni dosa kita, semoga Allah rahmati kita semua, dan semoga Allah tutupi aib-aib kita, baik itu di dunia
maupun di akhirat, yang akhirnya mudah-mudahan kita tidak dipertemukan di khalayak, baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Barangkali ada satu pertanyaan, kami persilahkan. Kalau tidak ada, maka kita cukupkan. Ada pertanyaan apa? Baik itu yang berkaitan dengan tema atau tidak? Kalau tidak ada, kita cukup. InsyaAllah. Tafadhol, Pak. Silahkan. Nah. 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 Karena Nabi SAW pernah mengatakan, layantahiyanna aqwam, pada suatu hari nanti akan ada sebuah kaum yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada sebuah kaum yang menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat-alat musik. Dan ini jelas larangan dari Nabi SAW. Di antara alat musik adalah bergitar, bermain gitar dan yang semisal. Kami mengambil pendapat bahwasanya musik adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibenci oleh Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena pernah pada suatu kesempatan Nabi SAW menghadiri sebuah acara, beliau diundang untuk menghadiri sebuah acara, namun ternyata di situ terdengar suara alat musik. Ternyata Allah jadikan beliau pingsan. Sampai akhirnya acara tersebut selesai. Kemudian Rasulullah SAW. Maka ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Ada lagi? Mumpung belum masuk waktu azan. Silakan. Nah, ada ritual dia dengan ilmu itu mungkin dan juga bagaimana untuk menetapkan orang lain pun juga dengan bersabar. Nah, betul. Memang ada beberapa pengecualian. Ya, maka tadi sudah kami sampaikan, kecuali memang ada masalah. Kalau tidak ada masalah, usahakan kita tidak menceritakan aib kita sendiri ataupun menceritakan aib orang lain. Namun sekiranya memang si fulan memang ahli maksiat, dan kalau nggak diumbar aibnya bahaya, orang lain bisa kena. Misal si fulan suka korupsi, kita sampaikan kalau dia tukang korupsi, tapi dengan bukti yang valid, bukan sekedar tuduhan belaka. Ataupun ketika kita menyampaikan aib kita sendiri, usahakan kita sampaikan aib kita ini kepada orang yang amanah, yang bisa menjaga aib kita. Jadi bukan ke sembarang orang kita cerita, hatta kepada istri kita, jangan kita cerita. Misal kita sebelum menikah di zaman dulu itu melakukan A, B, C, D, E, F, G. Kalau tidak ditanya, kalau tidak dipertanyakan, nggak perlu diceritakan. Tapi kalau memang ternyata diperlukan untuk ditanya, silahkan, namun sampaikan ini tidak boleh disebar. Agar apa? Agar aib kita betul-betul terjaga. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami dengan baik. Silakan Pak. As-sittir. Nah, tapi sejatinya itu adalah sifat Pak. Kalau asma itu kan nama-namanya saja. Nah, bukan di ayat tidak, tapi di dalil dari Nabi SAW ada. Di Al-Quran tidak ada. Dan di Al-Quran tidak ada, dan ini sifat, ya, bukan nama. Bedakan antara nama dengan sifat. Di antara nama dengan sifat itu berbeda. Ada nama-nama Allah yang memang dikhususkan datang dalam Al-Quran. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini sejatinya nama Allah dan sifat. Ar-Rahman itu namanya, Ar-Rahim itu diantara bentuk sifatnya.
Ad-dar an-nafi'. Ya. Namun harus tetap dalam konotasi yang positif. Nggak boleh kita bilang Allah adalah zat yang betul-betul hanya memberi mudarat sebagaimana manusia memberi mudarat kepada manusia lainnya. Nggak bisa. Nama Allah harus kita sucikan dan betul-betul kita tetapkan. Tetapkannya bagaimana? Dengan dalil-dalil yang datang dari Al-Quran, Sunnah dan penjelasan Allah. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya tetap nyambung. Cuma terkadang dalilnya tidak datang dari Al-Quran. Namun dalilnya datang dari As-Sunnah. Ya, jadi seperti itu. Ya. Tetap kita harus tetapkan. Namun tidak boleh betul-betul kita hanya bersandar kepada Al-Quran. Namun Sunnah kita lupakan. Nah ini nggak benar juga. Allah Akbar. Baik, kita cukupkan kita insya Allah Ta'ala dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.